Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Riyandi Mardika Adif, yaitu dosen pengampu pada studi kewirausahaan. Baiklah, untuk pertanyaan pertamanya yaitu alasan apa pemilik menjual perusahaan? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan peluang sukses dalam berbisnis. Karena sudah mempunyai manajemen yang lebih tertata, waralaba menjamin kesuksesan berbisnis yang lebih tinggi dibandingkan usaha lainnya. Persentase yang bakal kita rasakan untuk pemula itu dapat mencapai 70%. Sementara sebagian besar bisnis yang kita rintis sendiri dari nol hanya memberikan jaminan sukses maksimal 60%. Dengan kata lain, waralaba ini merupakan jalan singkat bagi kita yang baru terjun ke dunia bisnis tanpa harus mengorbankan banyak hal. Meski begitu, kita sebagai franchise tetap punya tanggung jawab untuk mengelolanya agar pemasukan terus masuk dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, para franchisor menjual bisnis waralabanya karena bisnis mereka telah mapan, memiliki pasar yang stabil, serta reputasi yang baik. Otomatis, manajemen maupun strategi bisnisnya hanya tinggal dilanjutkan saja. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai potensi pasar yang dimiliki barang dan jasa yang dihasilkan. Di sini saya mengambil contoh franchise yaitu The Besto. Potensi pasar yang dimiliki oleh The Besto yang pertama yaitu bahan baku diperoleh dari pusat dan sangat diperhatikan kebersihan serta kualitasnya. Yang kedua, teknologi produksinya sudah didukung dengan mesin-mesin yang cukup modern. Sebagai contohnya tempat penggorengan ayam yang dapat diatur suhu panasnya serta dapat menampung banyak minyak agar menghasilkan ayam yang crispy serta berkualitas sesuai dengan SOP. Yang ketiga, kualitas sangat dijaga karena setiap pembuatan dan penyajian ada SOP-nya masing-masing. Yang keempat, kelebihan produk The Besto dibandingkan kompetitornya adalah produk The Besto jauh lebih murah. Namun soal keunikan, The Besto ini lebih cenderung masih meniru. Yang kelima, produk ini disajikan di atas wadah karton yang berlogokan The Besto dengan rapi sehingga dapat mempercantik penyajian. Yang keenam, produk ini tanpa pengawet dan masih dapat dikonsumsi maksimal 24 jam setelah pembuatan, tetapi lebih nikmat lagi jika dipanaskan. Pertanyaan yang ketiga yaitu aspek legal yang dimiliki perusahaan. Yang pertama yaitu berupa surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW, yaitu bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan, serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, prospektus penawaran waralaba merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh pemberi waralaba yang sedikitnya memuat pasal 1 angka 7 Permendak waralaba yang berisi identitas pemberi waralaba, legalitas usaha atau izin usaha seperti SIUP, ITUP, dan sebagainya. Yang ketiga, sejarah pendirian usaha, struktur organisasi pemberi waralaba, dan laporan keuangan 2 tahun terakhir. Serta jumlah tempat usaha dan juga hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. Dan juga hak kekayaan intelektual yang melekat pada usaha waralaba. Yang ketiga, logo waralaba adalah tanda pengenal berupa simbol atau huruf yang digunakan sebagai identitas kantor pusat dan gerai atau tempat usaha milik pemberi waralaba dan penerima waralaba. Penyelenggara waralaba wajib menggunakan logo waralaba. Untuk mendapatkan logo waralaba, penyelenggara waralaba mengajukan permohonan logo waralaba secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan pelaku distribusi. Permohonan logo waralaba tersebut paling sedikit memuat jumlah dan lokasi gerai atau tempat usaha serta rencana pendistribusiannya. Pertanyaan yang keempat, kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual itu seperti apa? Alasan pertama, kondisi keuangan kemungkinan ada yang tidak stabil dan si pemilik berniat untuk menjual perusahaan tersebut kepada orang lain.
Tapi ada juga yang memiliki keuangan yang stabil karena sudah mencapai visi dan misi perusahaan, dan ia menjual perusahaan tersebut agar lebih berkembang dan lebih dikenal di kalangan luas. Pertanyaan terakhir, mengapa perusahaan berhasil tapi kritis? Itu penyebabnya yaitu dalam mempromosikan produk perusahaan seperti The Besto belum begitu baik karena perusahaan ini masih kurang dalam hal promosi produk. Sebagai outlet yang ada kerap kali mempromosikan produknya melalui media sosial seperti Facebook dan website lainnya. Namun promosinya tersebut hanya berjalan di beberapa outlet saja. Terbukti masih sedikit orang yang mengenal merek dagang ini kecuali masyarakat yang dekat dengan outlet tersebut. Yang kedua itu karena saluran distribusi perusahaan The Besto sudah menyebar bukan hanya di Pulau Jawa dan Jakarta, tetapi ada juga di daerah Sumatera. Untuk saat ini terdapat 163 outlet The Besto yang tersebar di Indonesia. Selanjutnya, The Besto dalam mengolah sumber daya manusianya yaitu seringkali memberikan pelatihan secara berkala bagi seluruh karyawannya dengan harapan bahwa karyawan tersebut akan memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Selanjutnya, proses penyajian yang diberikan The Besto sangat efisien karena tata letak tempat di outlet The Besto sangat efisien, yakni bagian selling tempat konsumen memesan produk itu berada di depan, yang memudahkan proses penjualan dalam memberikan pelayanan yang cepat. Selanjutnya, physical evidence. Adanya simbol perusahaan, yaitu gambar tulisan The Besto, dan juga gambar ayam yang sedang mengacungkan 2 jempol. Karyawan memiliki seragam. Outlet tersebar di sebagian penjuru Indonesia, memiliki jargon yaitu The Besto jagonya rasa.